Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasyifin Zaika Ramadhania dengan nomor NPM 213507085, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem presidensial dan sistem parlementer. Sebelum memasuki pembahasan antara perbedaan sistem presidensial dan sistem parlementer, kita harus mengetahui apa itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sendiri adalah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya di dalam suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan di negara tersebut. Secara luas, berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut adil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Masuki pembahasan sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem di mana kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Pada sistem pemerintahan presidensial, kedaulatan negara dibagi dalam 3 badan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial: yang pertama, presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang kedua, presiden diangkat melalui pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang ketiga, anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang keempat, presiden mempunyai hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya, baik yang memimpin departemen maupun non-departemen. Dan yang terakhir, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen. Sistem presidensial ini memiliki kekurangan maupun kelebihan. Dalam kelebihannya, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu, dan penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan masa waktu jabatannya. Sedangkan kekurangannya di dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Sistem pertanggungjawaban juga kurang jelas, dan pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan menekankan waktu yang lama. Indonesia sendiri memakai sistem presidensial, yang dimana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan parlemen ialah sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlementer. Parlementer mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Contoh negara yang memakai sistem parlementer antara lain Kerajaan Inggris, Belanda, Australia, dan Malaysia. Sistem parlementer sendiri memiliki ciri-ciri antara lain badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja atau sultan.
Dalam negara monarki, kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan dapat menjatuhkan kabinet. Maka presiden atau raja atas saran dari Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Sama halnya dengan sistem presidensial, sistem pemerintahan parlementer juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dalam sistem parlementer antara lain, pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Selanjutnya, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas, dan adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Dalam kekurangan sistem pemerintahan parlemen, yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan. Yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Dan yang terakhir, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.